Bismillah. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya kita selesai dari pembahasan alam, pembahasan nama, di pembahasan ma'rifah nakirah. Sekarang kita masuk di pembahasan baru yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini kita di pertemuan ke-9 melanjutkan pembahasan nakirah ma'rifah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fasl ismul isyarah. Itu termasuk ma'rifah berikutnya adalah ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Kata beliau rahimahullah, ma wudi'a li musyarin ilaih. Masya Allah. Ism isyarah itu ma apa yang wudi'a yang diletakkan, apa yang diletakkan, li untuk musyarin yang diisyaratkan ilaih kepadanya. Maksudnya yang ditunjuk kepadanya. Jadi ketika saya menunjuk misalnya kitab, sebuah kitab, kalau saya hanya menunjuk itu belum isyarat. Belum isim isyarat. Isim isyarat itu kata yang diletakkan untuk menunjuk. Yaitu kalau saya tunjuk baru saya bilang hada. Hadanya ini apa namanya? Itulah isim isyarat. Itulah isim isyarat. Jadi dia adalah kata yang diletakkan untuk yang ditunjuk kepadanya. Untuk yang ditunjuk kepadanya. Saya itu tadi kalau saya tunjuk yang jauh. Kalau saya tunjuk yang dekat tadi. Kalau saya tunjuk yang jauh, saya tunjuk dulu ke sana, baru saya bilang dalika. Dalika. Antum paham kan? Itu contoh. Jadi dalikanya itu adalah isim isyarah. Sekarang apa saja itu isim isyarah? Wahwa dia adalah da lil mufradil mudzakkar. Ini faedah penting. Kalau di buku dasar kita tidak kasih tahu karena memerlukan rincian yang banyak jadinya. Jadi isim isyarah dari hada, dalika itu da. Isim isyarahnya itu hanya apa? Da. Adapun ha itu akan dibahas sebentar. Terus dalika itu akan dibahas juga sebentar. Jadi isim isyarahnya itu apa? Da. Itu ya. Paham kan? Tapi kenapa jadi hada? Kenapa jadi dalika? Ada tujuannya. Jadi ketika dibilang hada, isim isyarahnya da. Hanya kata lain. Dalika, isim isyarahnya da. Sama-sama begitu. Kemudian ditambahkan lika. Linya apa? Ka-nya apa? Nanti akan dibahas. Jelas isim isyarahnya apa? Da. Ini lil mufrad mudzakkar. Untuk satu laki-laki. Jauh atau dekat? Nanti akan membedakan dekat dan jauhnya ada sesuatu. Jadi ini da lil mufrad al mudzakkar. Untuk satu laki-laki rahimakallah. Untuk satu laki-laki. Wadi, wati, wata, banyak. Di, ti, ta. Ini semua lil mufradatil muannatsati, untuk satu perempuan. Paham kan? Untuk satu perempuan. Ti, ta. Ya nanti itu hadihi, hati, hata. Misalnya begitu. Itu semua untuk siapa itu? Muannas, mufrad, satu orang. Untuk satu orang perempuan. Jadi satu orang perempuan banyak yang dipakai. Banyak yang dipakai. Wadani. Ini isim isyarah. Dani lil musanna al mudzakkar fi halati rafa. Ini untuk dua laki-laki tapi dalam keadaan rafa. Kita katakan jaa hadani dalam keadaan rafa. Jaa hadani dalam keadaan rafa. Wadaini karena tinggal tambah hak ya. Wadaini ini fi halatai. Ini dalam dua keadaan.
an-nasbi wal jari, yaitu dalam keadaan nasab dan keadaan jar. Jadi antum ada ra'aitu hadaini, marartu bihadaini. Paham kan? Kalau sudah diutuh nanti dengan pembahasan berikutnya. Ini kan awalnya. Jadi ini untuk dua laki-laki. Kalau dua perempuan, watani. Nanti yang jadi hatani. Watani lil musanna al muannas fi halati rafa. Ini untuk dua laki perempuan ketika rafa. Jadi untuk dua perempuan ketika rafa, tani. Wa taini, jadinya nanti hataini fi halatai. Ini pada dua keadaan juga. An-nasbi wal jari, yaitu ketika dalam keadaan nasab dan ketika dalam keadaan apa? Jar. Paham kan? Jadi ini dia ikut kepada isim musanna bentuknya. Ikut kepada isim musanna bentuknya, tapi tidak di i'rab isim musanna, tetap isim isyarah. Karena dia mabni. Iya. Walil jam'i mudzakarun kana au muannatsa, untuk banyak, untuk menunjuk banyak laki-laki ataupun perempuan, ulai, yang kita katakan ulaika atau haulai, itu kan ha sama ka itu tambahan, itu bukan isim isyarahnya. Paham ya? Jadi isim isyarahnya itu adalah ulai bil mat indal hijaziyin, dibaca mat, dibaca panjang, diakhiri oleh hamzah di lugonya orang Hijaz, orang-orang Quraisy Makkah. Itu namanya orang Hijaz. Dengan bahasa mereka turun Al-Quran, karena bahasanya Al-Quran itu turun dengan bahasa apa? Hijaz. Jadi ulai dimat menurut orang Hijaz. Terus wabil qasri indat tamimiyin, dan dibaca qasar menurut orang Tamim. Menurut orang Tamim. Jadi mereka baca ula, tidak ada hamzah di akhirnya. Dengan alif maksurah. Dengan alif apa? Maksurah. Ula. Seperti itu. Paham kan? Setelah antum tahu semua itu, itulah semua isim isyarah itu. Jadi semua isim isyarah itu da, di, ti, ta, dani, daini, tani, taini, ulai. Itulah untuk isyarat. Kemudian dikembangkan, dibedakan antara yang jauh dengan yang dekat, tergantung tambahannya. Tergantung apa? Tambahannya. Apa yang diikutkan kepada isim isyarah itu. Makanya sekarang mulai kata beliau, wa yajuzu dukhulu ha'atambi ala asma'il isyarah. Boleh masuk ha tambi atas isim isyarah. Tahu ha tambi? Itu nama tambi. Antum sudah lihat baru ditunjuk. Ha, jadi antum lihat dulu. Ha, da. Jadi itu hanya itu membuat antum lihat. Baru da ini. Oh, itu. Paham itu ha tambi? Nah, jadi antum bilang ha, makanya panjang. Kalau antum baca hada, kenapa baca panjang? Karena mau diingatkan orang, kalau cepat dia tidak sempat lihat dulu baru dia paham ha, fungsi ha. Jadi ha itu harfu tambi. Namanya huruf berarti apa? Mabani. Iya, namanya huruf. Masuk. Tuh datang lagi. Sebelah sini. Maju begini. Berikan ke lapangan. Kalau antum lapangkan orang datang belajar, antum juga akan dilapangkan, ya kan? Jadi ha tambi. Tahu ha tambi tadi? Untuk mentambi. Tahu tambi? Mengingatkan dulu sebelum dia ditunjuk. Iya. Itu fungsinya. Dia huruf mabni juga. La mahallahu minal i'rab. Itu ha tambi. Boleh dimasuk oleh ha tambi. Boleh paham Ari? Jadi kalau kita masukkan di semua tadi itu berarti hada, hadi, hati, hata, hadani, hadaini, hatani, hataini, haulai. Anda paham ini? Paham kan? Semuanya masuk apa? Ha tambi. Ha tambi, itulah ha.
Nah, hada wa hadhi wa hadani wa hadaini wa hataini wa hataini wa hatani wa hataini wa haulai. Paham jadinya? Jadi itu ha itu orang lain, bukan dari isim isyarah. Fungsinya ada. Tapi ingat ini ya tidak bisa didasar karena dia akan memerlukan pemikiran lagi. Iya. Jadi kita di tahap ketiga ini baru ada. Iya, jadi sedikit demi sedikit. Kemudian wa in kana. Sekarang ini pertanyaannya dari mana datangnya lagi? Ada lam, ada kaf. Ini lagi. Wa idza kana al musyaru ilaihi ba'idan. Kalau yang ditunjuk kepadanya jauh, al hatta ismal isyaratai kafan harfiatan. Masya Allah. Kalau yang antum tunjuk itu jauh, antum ikutkan pada isim isyarat itu kaf harfiah. Maksudnya huruf kaf. Anda paham ini? Antum ikutkan apa? Huruf apa? Kaf. Jadi kaf ini bukan dhamir. Tapi kaf ini adalah apa? Harfiah. Belum ingatkan. Kaf ini huruf. Cuman dia punya keanehan. Keanehannya itu setelahnya. Tatasarrufu tasarrufal kafil ismiyah. Dia bisa berubah dengan perubahan kaf ismiyah. Tahu untuk kaf ismiyah? Maksudnya kaf domir. Kan gini, kaf domir kan? Ada kaf domir. Ini kaf domir kan bisa kaf. Bisa juga apa? Ki. Bisa juga apa? Kuma. Paham kan? Bisa juga apa? Kita tidak tulis ini ya supaya tidak. Jadi bisa ka, bisa ki, terus bisa apa tadi? Kuma, terus bisa kum, terus bisa kunna. Paham gak ini? Ka pada isim isyarah juga begitu. Kata belum bihasabil mukhatab, sesuai dengan yang antum ajak bicara. Paham? Jadi kalau anak aja bicara satu laki-laki, saya tunjuk. Daka. Itu kamu. Daka. Paham? Kalau kamu perempuan, kalau saya tunjuk sesuai saya aja bicara perempuan. Daki. Paham? Kalau saya aja bicara dua orang. Dakuma. Paham? Kalau saya aja banyak orang laki-laki. Dakum. Ada dalam Al-Quran kan? Dalikum. Pahami? Dalikum. Nanti kan masih ada lam ini, belum lagi dibahas. Kan kita bahas satu-satu, kan itu semua orang lain. Yang ditambahkan pada isim isyarah, ada maknanya. Dakum. Kalau banyak perempuan. Dakunna. Di sini ilmunya. Jangan di dasar, pusing orang dasar. Nanti bilang sulit kalau begitu. Kalau ini di atas, baru dikasih tahu rinciannya. Jadi itu kaf huruf. Tapi karena serupa dengan kaf domir, maka diperlakukan seperti apa? Kaf domir. Tahu kaf domir? Sesuai dengan yang antum ajak bicara. Antum bisa pahami ini? Bisa? Bisa pahami? Paham? Kenapa tegang sekali? Nggak ikut ini kan? Hah? Apa? Tapi ikut ini enggak? Ikut. Tapi kenapa begini aja? Pikir. Jangan banyak pikir. Pahami saja yang Anda bilang. Jangan pikir sendiri. Ya kalau kita belajar sama guru, jangan memikirkan sendiri. Karena buntu itu, tidak ada jalan keluarnya. Jadi kalau belajar sama guru, dengarkan yang guru sebutkan. Itu toh. Jangan pikir sendiri. Nah kalau itu nanti bisa masuk istri di rumah. Karena pikir sendiri. Anda paham kan? Iya. Jelas ini? Antum paham Reza? Betul. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kaf. Perhatikan baik-baik. Dia huruf tapi diperlakukan seperti isim. Maksudnya apa? Maksudnya dia huruf diperlakukan seperti domir. Kaf yang ada pada domir. Dah. Misalnya untuk kemarin dapat di domir yang fi mahli nasbin dan jar.
Kalian tuh bilang apa? Ketika mahali nasab, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Demikian pula ini, dalika. Nanti kalau ada lagi pembahasan lamnya sebentar yang ditambah. Dalika, dalikuma, dalikum, daliki, dalikuma, dalikunna. Anda bisa paham ini? Sama. Persis. Jelas? Ini faedah penting mutamimanya, tambahan dari beliau. Tambahan dari beliau. Nah contoh, daka, wadaki, wadakuma, wadakum, wadakunna. Ini belum sempurna ya? Belum sempurna. Terus lagi, waya juzu. Perhatian baik-baik. Waya juzu. Perhatian. Bahasan semuanya. Waya juzu dukhuluha. Boleh masuk ha. Artinya kalau antum bilang tidak apa-apa. Ini kan tidak wajib itu ada ha. Boleh masuk ha. Terus lagi, kalau yang antum tunjuk jauh, ikutkan pada isim isyarah itu kaf harfiah. Kalau jauh, jadi fungsi kaf itu untuk jauh. Jadi asalnya kan da. Hanya untuk tambih hada. Tapi kalau untuk jauh, tambahkan apa? Kaf. Kemudian apakah boleh berkumpul ha sama kaf? Maksudnya antum bilang hadaka. Itu ada pembahasan sebentar. Paham kan? Jelas ini. Ada pembahasannya. Jadi kalau terus waya juzu dan boleh. Boleh antazida qabla halaman. Boleh antum tambahkan sebelumnya laman. Nyanya itu kembali ke kaf harfiah. Anda bisa pahami? Waya juzu dan boleh antazida untuk ditambahkan qablaha sebelum dia ini siapa? Kaf harfiah. Boleh antum tambahkan sebelum kaf. Ingat hukumnya boleh. Laman boleh antum tambahkan lam. Jadinya apa? Dalika, daliki, dalikuma, dalikum, dalikunna. Jadi sebelum kaf boleh tambah li. Antum bisa pahami? Sebelum kaf boleh tambah apa? Li itu. Nah, contoh dalika, daliki, dalikuma, wadalikum, wadalikunna. Paham ini? Kemudian kata beliau, sudah sempurna kalau begitu. Selesai. Sudah sempurna itu isim isyarah yang kita dapat di buku dasar. 2 buku dasar sebelumnya seperti itu. Terus beliau kasih antum ketentuan. Wala tadkhulul lam fil mutsanna. Hati-hati. Tidak boleh masuk lam pada mutsanna. Apa mutsanna tadi? Dani, daini, tani, taini. Itu tidak boleh masuk lam. Jadi antum hanya bilang apa? Danika, tadainika, tanika, tainika. Antum paham ini? Jelas ini? Tidak boleh masuk lam. Danilika. Paham? Tanilika. Tidak boleh. Tidak boleh masuk apa? Lam. Pada musanna. Yang mana musanna sudah dikasih antum tadi. Wala fil jam'i fi lugotiman madda. Masya Allah. Tidak boleh pula masuk pada jamak. Yaitu ulai. Pada bahasanya orang yang mat. Tahu bahasanya yang mat? Siapa tadi yang mat? Bahasanya orang Hijaz. Jadi tidak boleh ulailika. Yang boleh itu, maksud ini pembahasan lam ya, pembahasan lam. Jadi yang kita dapat ulaika kemasukan kaf. Paham? Tidak boleh diikutkan lam sebelum kaf pada bahasanya orang yang mat. Jadi tidak boleh apa? Ulailika. Ada paham? Ulailika tidak boleh. Kemasukan apa? Lam sebelum kaf pada jamak. Tapi bahasanya siapa? Orang yang mat, yang pakai hamzah di akhirnya. Dan boleh pada bahasa yang tidak mat. Jadi yang bahasanya orang tamim, yang mereka katakan ula. Jadi boleh ulalika. Ulalika. Karena tidak ada hamzahnya. Yang tidak boleh tadi itu apa? Ulailika. Kalau bahasanya orang yang kosor,
pakai hamzah alif maksur, ulalika. Bisa dipahami? Jelas ini? Itu boleh. Wa inna ma tadkhulu fihima fi halatil bu'di al-kaf. Perhatikan baik-baik. Tiada lain masuk pada keduanya ketika jauh, hanya kaf. Ini musanna dan jama tadi yang bahasanya mat. Jadi hanya masuk apa? Kaf saja ketika jauh, tidak masuk lam. Lihat. Nah, contoh danikuma, tanikuma, ulaika, tidak ada lamnya. Tidak ada lamnya. Jelas? Jelas ini? Kemudian faedah juga yang penting, Masya Allah. Wa kadzalika la tadkhulu alal mufradi idza taqaddamathu ha'at tambi. Demikian pula tidak masuk pada mufrad. Masih pembahasan lam. Demikian pula tidak masuk pada mufrad. Tahu mufrad yang di ta ti ta, itu mufrad namanya semuanya. Tidak masuk pada mufrad, dan sini kan dibilang mufrad berarti khusus mudzakkar. Tidak masuk pada mufrad idza taqaddamatu ha tambi. Kalau dia diawali oleh ha tambi. Jadi gini, hadza ada hanya. Itu tidak masuk li. Anda pahami? Dia tidak bisa bilang hadalika. Yang boleh hadaka. Boleh. Anda pahami? Jadi kalau mufrad untuk satu, untuk menunjuk satu, boleh kan masuk ka untuk menunjukkan jauh atau dekatnya. Kalau dekat kan hada. Kalau jauh hadaka. Tapi tidak boleh masuk lam. Tidak boleh untuk katakan hadalika. Tidak boleh. Ini 3 tempat yang tidak boleh kemasukan lam. Pertama pada musanna, yang kedua pada jamak tapi bahasanya orang Hijaz, bahasa yang mat, paham kan? Yang ketiga adalah pada mufrad yang ada hak tambihnya. Kata beliau, nah hada fayuqalu fi halatil bud, antum katakan ketika dalam keadaan jauh hadaka. Tidak boleh antum bilang hadalika. Jadi kalau ada hak tidak boleh ada lam. Kalau ada ha, tidak boleh ada apa? Lam. Selesai. Paham kan? Selesai. Setelah itu tinggal penutup isim isyarah. Wa yusyaru ilal makanil qarib. Dan diisyaratkan, ditunjuk kepada tempat yang dekat. Bi huna. Jadi kalau yang dekat, huna. Kalau tempat-tempat. Kalau tadi kan benda, orang, hewan, antum pakai hada, hadhi. Dan kalau tempat, khusus tempat. Huna. Jadi antum tidak bilang kalau tempat hada. Paham kan? Ketika antum bilang aina jalasa Zaid. Kan aina kan untuk menanyakan tempat. Aina jalasa Zaid. Zaid antum tidak bilang hada. Enggak. Antum bilang apa? Huna. Itu kalau untuk menunjuk apa? Tempat. Pakai kata huna. Au hahuna. Atau boleh juga hahuna. Nah, inna hahuna qa'idun. Sungguh di sini kami duduk. Wa ilal makanil ba'idi, dan kepada tempat yang jauh, dan kepada tempat yang jauh, bihunaka, ya tambah lagi kaf. Dengan kata apa? Hunaka. Hunaka. Jelas ini? Tambah lagi apa? Kaf. Au hahunaka. Atau hahunaka. Sama. Ya, pakaikan ada ha tapi tambahkan apa? Kaf. Au atau hunalika, tapi tidak boleh ada ha. Kan tadi ha hunaka boleh. Hunalika tidak boleh. Ha hunalika, kan tidak bisa berkumpul antara ha dan lam. Jadi hunalika au hanna. Hanna di sana. Semua artinya ini di sana. Hin au hinna au sama di fathah sa-nya. Bukan summa. Sama.
Artinya apa? Di sana. Di sana. Nah, wa idza ra'aita thamma ra'aita. Paham kan? Wa idza ra'aita thamma. Kalau kamu melihat di sana. Kalau kamu melihat di sana. Untuk bisa pahami itu dia. Isim isyarah untuk apa? Untuk yang jauh. Selesai isim isyarah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala berikutnya faslun al-ismul mausul. Fasal isim mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Kata beliau maftaqara ila silatin wa aid. Itu isim mausul apa yang butuh kepada silah dan butuh kepada aid. Butuh kepada silah dan butuh kepada apa? Aid. Paham kan? Antum harus tahu dulu nanti apa itu silah, apa itu aid. Jadi kalau ada isim mausul wajib ada silah dan ada aidnya. Silah dan aidnya itulah yang membuat dia mabni, yang membuat dia ma'rifah. Kalau tidak ada silah, tidak ada aid, tidak ma'rifah. Jadi yang menjadikan ma'rifah isim mausul itu kan ada silahnya. Iya. Silatun. Sila itu dia adalah jumlah setelah isim mausul atau syibhul jumlah. Ya, atau syibhul jumlah setelah isim mausul. Paham? Jumlah setelah isim mausul itu namanya sila. Paham kan? Apakah dia jumlah ismiyah? Ya, atau jumlah apa? Fi'liyah. Itu namanya sila. Syibhul jumlah, apakah dia ya dzaraf, tadzaraf yang maf'ulun bih, atau dia adalah jarun wa majrur. Itu namanya sila. Paham ya? Misalnya kalau saya bilang begini, contoh, ja'al ladzi qama abuhu. Ja'al ladzi qama abuhu. Nih, ja'al ladzi qama abuhu. Ini mana jumlahnya? Ini kata qama abuhu itu namanya sila. Paham? Kan dia adalah jumlah setelah siapa? Setelah isim mausul. Ini namanya sila. Datang yang, kalau hanya begitu enggak ma'rifah. Datang yang apa? Qama abuhu, berdiri bapaknya. Oh, datang yang berdiri bapaknya. Jadi ma'rifah. Anda paham ini? Demikian pula kalau dia jumlah ismiyah. Antum katakan ja'al ladzi, masih sama. Ja'al ladzi abuhu qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kalau yang di atas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena kata pertama adalah fi'il. Jumlah ismiyah karena kata pertama adalah isim. Begitu, mudah sekali. Paham ya? Jadi kalau setelah isim mausul fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau setelah isim mausul isim, maka jumlah apa? Ismiyah. Jadi ini, abu qaimun namanya apa? Sila. Paham ini? Abu qaimun namanya apa? Sila. Paham ini? Jelas ini? Demikian pula kalau dia berupa dzaraf, antum katakan ja'al ladzi indaka. Ja'al ladzi indaka. Datang yang di sisimu. Datang yang di sisimu. Anda paham ini? Indaka apa irobnya? Indah. Irobnya. Dzaraf maf'ulun fi. Tapi ini indaka sebagai apa? Sebagai apa? Inilah sila. Dah orang Buton bilang la sila. Ya, ada paham ini? Paham Abu Aisyah? Ini namanya apa ini Abu Aisyah? Indaka? Sila namanya. Paham ya? Demikian pula kalau saya bilang ja'al ladzi fidal. Ja'al ladzi fidal. Datang yang di rumah. Datang yang di rumah. Paham kan? Fi huruf jar, ad-dari
Majrur dengan fi. Tapi tidak apa namanya? Sila. Sudah paham itu sila? Jadi sila itu bisa jumlah dan bisa basibul jumlah. Yang mana jumlah antum sudah tahu? Ada ismi, ada fi'liyah. Sibul jumlah cuma ada dua juga. Itu ada siapa? Dorob dan jar majrur. Selesai. Terus yang kedua wa'aid. Jadi dia selalu butuh sila dan butuh aid. Pahamin? Aid itu mudah sekali. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Aid kan aid artinya yang kembali. Aid yang kembali karena ada yaudu aidun, ada yaudu audan aidun. Dah yang kembali. Paham ini? Jadi ini aid artinya dhamir yang kembali pada isim mausul namanya aid. Lihat contohnya. Ja'al ladzi qama abuhu. Ja'al ladzi qama abuhu. Ja'al ladzi qama abuhu. Mana dhamir di situ? Ah? Oh, hu. Domirnya apa? Hu. Domir ini kembali ke siapa? Kembali ke alladzi. Maka domir ini namanya apa? Domir ini namanya apa? Aid. Paham ini? Jelas ini? Sama dengan ini. Jalladzi abu qaimun. Mana domir? Hu. Mana domir? Hu. Paham kan? Ini hu kembali ke mana? Ke alladzi. Anu bisa pahami? Kembali kepada apa? Alladzi. Nah, domir ini namanya apa? Aid. Anda bisa pahami? Bisa pahami ini? Demikian pula pada kata indaka. Cuma pertanyaannya mana domirnya? Iya, kembali pada alladzi. Anda ada. Ingat perhatikan baik-baik. Kalau sibul jumlah, dorob atau jar majrur, maka sebenarnya itu silahnya adalah mustatir wujuban. Jadi sebenarnya indah kan ini, janganlah diindah, kan anda terjemahkan datang yang berada di sisimu. Berarti ada sesuatu yang hilang di sini. Jadi artinya apa? Istaqarra. Nah, sama dengan ini juga. Janganlah dipindah istaqarra. Pada kata istaqarra ini kan fi'il madhi. Ada dhamir apa? Huwa yang kembali pada alladzi. Jadi dhamir itu pada fi'il yang dihilangkan. Yang sibul jumlah. Karena sibul jumlah itu sebagaimana anak terangkan di tupa dulu, wajib ada yang hilang. Yang hilang itu adalah istaqarra atau kana atau hasola. Paham kan? Jelas ini? Jadi dhamirnya itu bukan indaka, bukan ka. Karena kana bisa kembali pada alladzi. Paham demi kembali? Jalladzi bidar. Domirnya itu ada pada kata apa? Pada kata apa? Istaqarra. Datang yang berada di rumah. Antum bisa paham ini? Nanti kita akan jelaskan lagi. Alhamdulillah. Itu jadi yang antum pahami dulu isim mausul butuh pada apa? Sila aid. Paham ini? Akan dijelaskan ulang nanti tentang sila dan aidnya. Cuman itu dipapan sebagai pendahuluannya dulu supaya paham sebentar. Iya, silah dan aid itulah isim mausul. Ini pembahasan sudah agak tajam ya. Kemudian wahuwa dorban. Kemudian dia ada dua jenis. Selama ini yang kita tahu isim mausul itu ya alladzi, allati. Di sini tidak. Isim mausul itu lebih dari itu. Kan dia ada dua. Ada yang nasun. Nasun maksudnya tidak dipakai kecuali dia. Tidak berserikat penggunaannya. Misalnya alladzi itu nanti untuk satu laki-laki. Paham? Allati untuk satu perempuan begitu. Itu ada yang nas. Nas artinya ghair mushtarak. Tidak berserikat dengan yang lain fil istimal dalam penggunaannya. Dalam apa? Penggunaannya. Wa mushtarak, Masya Allah. Ternyata ada isim mausul yang mushtarak, berserikat dalam penggunaannya. Paham ini? Artinya mau laki-laki ataupun perempuan bisa dipakai itu kata. Paham kan? Iya. Jelas ya? Sebentar antum akan tahu karena yang baru ini yang mushtarak. Yang baru di sini adalah yang mushtarak. Kalau yang nas itulah yang kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Baik, kita baca dulu. Fannasu thamaniyatu alfat. Maka yang nas penggunaannya khusus tidak berserikat
itu ada 8 lafaz. Itu ada 8 lafaz. Siapa itu? Alladhi. Lil mufradi al mudzakkar. Inilah dibilang nas untuk satu laki-laki. Wallati lil mufradati al muannatati. Ini untuk satu perempuan. Tidak berserikat laki-laki dan perempuan. Iya. Walladani lil musanna al mudzakkar. Ini untuk 2 laki-laki. Wallatani lil musanna al muannats. Ini untuk 2 perempuan. Fi halati rafa. Tapi ini alladhi, alladani dan allatani pada keadaan rafa. Jadi ja'alladani, ja'atil latani. Paham kan? Ketika dalam keadaan apa? Rafa. Walladaini wallataini fi halatai. Pada 2 keadaan, an-nasbi wal jari, yaitu nasab dan jar. Jadi ketika nasab dan jar pakai alladaini dan allataini. Ra'aitul ladaini, ra'aitul lataini. Paham ya? Itu penggunaannya. Wal ula walladina bil ya'i mutlaqah, dengan ya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya fi halati rafa' wa nasab wal jar. Itu maksudnya mutlak. Kalau tadi kan seharusnya kan alladina untuk nasab dan jar. Kalau rafa' alladuna. Paham ini? Kalau ini mutlak, maksudnya pakai ya mutlak. Rafa' nasab jar. Mutlak artinya yaitu ketika di rofa, ketika di nasab, dan ketika di jar. Perhatikan itu kata mutlak itu. Li jam'il mudzakkar, kalau ini untuk banyak laki-laki. Jadi setiap banyak laki-laki mau rofa nasab jar alladina. Ja'al ladina, ra'aitul ladina, marartu bil ladina. Paham ya? Kata belum? Wa qad yuqal. Ingat pakai kode. Wa qad yuqal, dan kadang dikatakan, karena makna kode kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya taklil. Kadang. Wa qad yuqal, dan kadang dikatakan alladuna bil wawi. Alladuna dengan waw, alladuna fi halati rafi. Ketika dalam keadaan rafa. Jadi dia bilang apa? Ja'al laduna, ra'aitul ladina, marartu bil ladina. Jelas ini? Jadi kadang seperti itu. Tapi yang atas tadi itu yang asalnya. Wallahi wallati wa yuqal allawati. Sementara allahi allati dan dikatakan juga allawati. Ini semuanya li jam'il muannas. Untuk banyak perempuan. Jadi banyak perempuan itu bilang bisa ja'atil la'i, ja'atil lati, bisa ja'atil lawati. Iya? Kemudian kata beliau, wa qad tuhdafu ya'uha. Kadang dihilang ya-nya. Kata dia allai, allati, allawati. Anda bisa pahami? Kadang dihilangkan ya-nya. Jadinya apa? Allai, allati, allawati. Tidak ada ya-nya. Tidak ada apanya? Ya-nya. Lihat, nah. Contoh, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mana dia isim mausul? Alladzi. Mana jumlahnya? Sadaqana. Wa qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mana isim isyarat, isim mausulnya? Allati. Jumlahnya? Tujadiluka. Walladani ya'tiyani ha minkum. Mana dia? Walladani. Jumlahnya? Ya'tiyaniha. Domirnya, aidnya? Ha. Begitu maksudnya. Kan selalu ada jumlah atau sibul jumlah. Terus ada apa? Aid. Selalu itu. Kalau ada isim mausul pasti ada. Itu rukunnya. Itu rukunnya. Kalau ada isim mausul pasti ada sila. Dan ada apa? Aid. Yang perlu untuk pahami apa itu sila, apa itu aid. Begitu saja. Dan pasti ada di situ. Apa? Oh, alif. Domirnya maksudnya? Hah? Iya, aidnya betul, alif. Awal ladani ya'tiya afan. Kan dia musanna. Aidnya adalah apa? Ya'tiyani, yang alif fi mahalli robin. Itulah aid dari al-ladani. Betul. Rabbana arinal ladaina adullana. Gimana itu? Yang mana isim mausulnya? Alladaini. Mausulnya? Silanya? Adollana. Kalau aidnya?
Alif juga. Alif juga. Paham kan? Dua. Walladzina ja'u min ba'dihim. Mana isim mausulnya? Alladzina. Terus silanya? Ja'u. Aidnya? Waw jamaah itu. Waw jamaah. Wallai ya'isna minal mahidi. Sama ya'isna. Wallai isim mausulnya. Ya'isna itu silanya. Na-nya itu adalah domir yang kembali kepada allai. Wallati ya'tinal fahisyata. Ya. Silanya ya'tina. Silanya. Domirnya aidnya adalah na. Na itu bukan na rofa. Itu bukan na rofa, itu adalah na nun niswah. Na nun niswah seperti yadribna, ya'tina. Jadi na-nya itu adalah fa'il. Anda paham ini? Bukan af'alul khamsah ini. Anda bisa pahami? Anda bisa pahami ini? Jadi na itu adalah dhamir yang kembali kepada apa? Allati. Jelas? Jelas itu? Itulah isim mausul apa? Yang nas. Nas. Apa artinya nas? Tidak berserikat dalam penggunaannya. Masuk mustarak? Apa? Sudah dulu? Diam berarti sudah. Baik, kita lanjutkan lagi besok. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jadi nanti itu akan dibahas lagi tuh silanya dan aidnya. Akan dibahas ulang. Setelah semua pembahasan nanti itu isim mausul. Ada pertanyaan? Jadi tadi memang butuh angka, garis butuh angka, isim mausul. Iya. Kan sudah dibilang tuh. Itu merukunnya itu maftaqara ila silatin wa aid. Butuh apa yang butuh pada sila dan aid. Itu isim mausul selalu dominan selalu yang rof. Apa? Tidak harus. Yang penting ada domir yang kembali kepadanya. Itu tadi. Ja'al ladhi abuhu. Hu-nya apa? Domirnya apa? Rofa atau nasab atau jer? Jer kan? Kan begitu. Intinya kan dia harus ada sila dan harus ada apa? Aid. Aidnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Kalau isim mausulnya jangan Ustaz, aidnya juga harus jangan. Tunggu ke besok. Kan saya tadi cuma mau memahamkan kalau ada isim mausul harus ada sila dan aid. Bagaimana itu sila, bagaimana itu aid? Ada pembahasannya. Yang kaf harfiah tadi Ustaz, apa dia harus menyesuaikan dengan isim isyarahnya? Kalau isim isyarahnya mufrad, kaf harfiahnya harus mufrad. Kan dia bilang apa? Bihasabil mukhatab. Sesuai dengan yang antum aja bicara. Orangnya bukan yang ditunjuk. Tak? Isim isyarahnya tidak tunjuk dua Ustaz, tapi kita bicara banyak bisa ranikum. Begitu. Antum bisa paham itu. Maksudnya itu isim isyarahnya sesuai dengan yang ditunjuk. Sementara kafnya sesuai dengan yang antum aja bicara. Misalnya yang antum tunjuk dua, yang antum aja bicara satu laki-laki. Betul? Danika. Paham kan? Kalau antum tunjuk dua, yang antum bicara banyak laki-laki. Berarti danikum. Hah? Kalau antum tunjuk satu laki-laki, yang antum aja bicara satu perempuan. Daki. Yang antum tunjuk satu laki-laki, tapi yang antum bicara dua. Yang aja bicara dua laki-laki atau dua perempuan. Jadi da untuk isim isyarahnya. Dakuma. Ya antum tunjuk satu, kemudian yang antum aja bicara banyak laki-laki, antum bilang dakum. Dah? Kalau banyak laki perempuan, dakunna. Bisa antum pahami? Jelas kan? Jadi isim isyarahnya tergantung yang ditunjuk, kemudian kafnya tergantung yang diajak
bicara. Kan belum bilang tadi apa? Bihasabi al-muqatab, sesuai dengan yang ajak bicara. Kapnya. Kemudian kapnya wajib ada atau ya juz. Apa dia bilang tadi? Al-haqqa. Harus diikutkan. Dah? Karena tidak ditahu siapa yang dia ajak bicara. Jadi kalau tadi Ustaz, lamnya di situ enggak menunjukkan apa-apa Ustaz. Enggak. Di dalam ada juga mengatakan ziyadah lil bu'd, untuk menunjukkan lebih jauh. Untuk menunjukkan lebih jauh. Ada juga mengatakan seperti itu. Ustaz, ini hanya yang di jauh dan dekat isim isyarat. Ini masih hatambi juga ini. Hatambi semuanya. Hatambi semua. Mau jauh atau dekat hatambi. Dah? Kan antum katakan apa? Hadak. Hadaka. Kan tidak boleh hadalika. Kan tidak berkumpul ha sama lam. Oh, kalau ha tambih, huwa domir, da isim isyarah. Oh iya, bisa. Kan dalam percakapan lebih luas lagi. Hahu, maksudnya ha itu untuk isya tambih saja. Nah, apa bahasa kitanya itu, bahasa bebasnya? Hahu. Nah ini dia gitu. Iya tahu. Alhamdulillah. Kalau dibilang ha huwa da, berarti begitu tadi. Nah ini dia. Nu'man. Begitu. Masih. Yang jelas ha itu fungsinya apa? Tambi. Itu kalau di awal. Karena dia kalau dia berada di akhir lain lagi. Kalau dia berada di akhir namanya ha sakti. Kalau berada di akhir, kalau di awal namanya ha tambi. Nah, di akhir ha sakti kan dia sakti. Maksudnya ha berfungsi untuk berhenti. Berfungsi untuk berhenti. Paham kan? Seperti kalau mereka bilang kata kalau fi'il amr sisa satu huruf terus mau berhenti kan tidak bisa. Wajib tambahkan ha sakti. Nah, wajib tambahkan ha sakti. Misalnya dari kata yaki. Yaki kan fi'il mudhari'nya yaki. Cara buat fi'il amr kan hilangkan ya menjadi ki. Kemudian kalau dia mutal akhir hilangkan apa lagi? Ya huruf terakhir. Jadinya apa? Ki satu huruf. Kalau antum mau berhenti wajib tambahkan ha sakti. Ki. Begitu. Paham kan? Sama seperti yang di Bukan, itu hak isim isyarah. Itu kan isim isyarah namanya itu. Kalau tadi yang ditambahkan. Penjelasannya dulu sedikit Ustaz tentang situ jumlah itu ya allahi Indaka. ya allahi yang satu Ustaz. Apakah ada di situ makhluk fi'il yang dihilangkan gitu? Iya. Tapi tunggu nanti kita akan jelaskan ketika dibahas lagi itu silanya. Berarti mustaqil domin ya? Iya, domirnya itu ada di yang dihilangkan. Karena indaka tidak punya domir, fiddari tidak punya domir. Yang ada domir itu terkandung dalam fi'il. Fi'ilnya itulah yang dihilangkan. Nanti, iya betul. Akan ada nanti di pembahasan dzaraf dan jar majrur. Ucapan penulis wa yata'allaqu dzarf wal jar majrur idza waqa asilatan bi fi'lin mahdhuf wujuban taqdiru istaqarra. Nah, yang penting sekarang ini yang ana mau pahamkan antum tadi itu kan harus ada sila. Silanya ini bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Itu dulu sebenarnya. Kemudian harus ada aid. Begitu. Dah? Nah, pertanyaannya di mana aidnya kalau jar majrur sama dzaraf? Begitu nanti. Dia ta'alluq terikat dengan fi'il mahdhuf wujuban. Takdirnya istaqarra. Akan dikasih tahu nanti. Nah, di halaman 92. Besok insyaallah kita akan ambil itu
Iya pembahasannya. Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.